Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazidah Nurhairina dari SMIK Komutama Majenang, Prodi Sistem Informasi. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sekuensial dalam sistem digital. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu rangkaian sekuensial dalam sistem digital. Jadi, rangkaian sekuensial merupakan jenis rangkaian logika yang outputnya tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga pada keadaan sebelumnya. Ini berarti bahwa rangkaian sekuensial memiliki elemen memori yang menyimpan memori tentang status sebelumnya, memungkinkan sistem untuk beroperasi secara dinamis dan responsif terhadap perubahan input. Nah, jadi itu tadi pengertian tentang rangkaian sekuensial dalam sistem digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis rangkaian sekuensial. Jadi, dalam rangkaian sekuensial itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada rangkaian sinkron dan rangkaian asinkron. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu rangkaian sinkron. Nah, rangkaian sinkron menggunakan sinyal clock untuk mengontrol perubahan keadaan. Mereka beroperasi secara sinkron dengan sinyal clock yang memberikan irama untuk perubahan keadaan. Nah, sedangkan rangkaian asinkron adalah rangkaian yang tidak menggunakan sinyal clock dan merupakan keadaan dikendalikan oleh perubahan input. Mereka lebih kompleks untuk didesain tetapi bisa lebih cepat. Selanjutnya, ada elemen dasar rangkaian sekuensial. Nah, elemen dasarnya itu ada 4. Yang pertama itu ada flip-flop. Nah, flip-flop itu adalah unit dasar memori dalam rangkaian sekuensial. Mereka menyimpan 1 bit informasi dan dapat diubah keadaan dengan sinyal clock. Nah, itu pengertian dari flip-flop. Yang kedua itu ada counter. Counter digunakan untuk menghitung pulsa clock. Mereka dapat dikonfigurasi untuk menghitung hingga angka tertentu. Yang selanjutnya itu ada shift register. Shift register itu memindahkan data secara berurutan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang terakhir itu ada finite state machine. Nah, atau disingkat dengan FSM adalah model matematis untuk sistem digital sekuensial. Mereka menggunakan tabel keadaan untuk menggambarkan perilaku sistem. Selanjutnya itu ada flip-flop SR atau set reset. Nah, yang pertama itu ada set. Set itu sinyal S atau set mengatur keadaan flip-flop ke 1. Yang kedua itu ada reset. Sinyal R mengatur keadaan flip-flop ke 0. Terus yang ketiga ada hold. Ketika S dan R bersama-sama 0, flip-flop mempertahankan keadaan sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada forbidden state. Ketika S dan R sama-sama 1, keadaan flip-flop tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya itu ada flip-flop D atau data. Yang pertama itu ada clock. Clock itu sinyal clock menunda perubahan data di flip D. Nah, yang kedua itu ada data atau D, data input yang akan disimpan dalam flip-flop. Terus yang terakhir itu ada output atau Q, data yang disimpan dalam flip-flop. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang flip-flop JK. Nah, flip-flop JK itu yang pertama ada J sama dengan 0, K sama dengan 0 itu dinyatakan output tidak berubah atau hold. Terus yang kedua ada J sama dengan 0, K sama dengan 1 itu output menjadi 0. Nah, J sama dengan 1, K-nya 0, maka output menjadi 1. Nah, yang terakhir, apabila J 1 dan K-nya juga 1, maka output akan toggle atau berubah keadaan sebaliknya. Itu flip-flop JK. Nah, selanjutnya ada counter sinkron. Yang pertama itu modulus counter. Counter yang menghitung sehingga yang pertama itu ada modulus counter. Nah, modulus counter itu adalah counter yang menghitung hingga angka tertentu sebelum kembali ke 0. Nah, yang kedua itu ada up counter. Up counter adalah counter yang menghitung naik dengan setiap pulsa clock. Nah, yang terakhir itu ada down counter. Nah, seperti namanya saja down itu, jadi down counter itu adalah counter yang menghitung turun. Down itu kan turun, jadi counter yang menghitung turun dengan setiap pulsa
clock gitu. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi rangkaian sekuensial. Nah, contoh yang pertama itu ada sistem komputer. Rangkaian sekuensial digunakan dalam berbagai komponen seperti CPU, memori, dan controller. Nah, terus yang kedua itu contoh aplikasinya itu ada dalam jam digital. Rangkaian sekuensial digunakan untuk mengukur dan menampilkan waktu. Nah, ini ada satu contoh lagi dalam aplikasi rangkaian sekuensial itu ada lampu lalu lintas atau biasa kita sebut itu lampu merah. Nah, itu rangkaian sekuensial mengatur urutan lampu untuk mengendalikan lalu lintas. Jadi yang pertama dinyalakan itu lampu apa dulu? Merah, kuning, atau hijau dulu. Begitu itu menggunakan aplikasi rangkaian sekuensial. Begitu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.